Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk Gemini. Impian yang akan segera terwujud. Impian Gemini yang akan segera terwujud ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Ini hanya sebuah games ya, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian mau personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa langsung menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa langsung menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian pun ingin juga mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games-games lainnya, bisa langsung aja ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu bisa pilih dan bisa dengarkan ya. Dan kalaupun seandainya yang kamu cari di playlist belum ada, berarti memang belum saya readingkan. Tetap pasti saya akan readingkan, jadi bersabar dan selalu stay untuk bisa ini ya, bisa antri untuk di-readingkan ya. Oke, kita langsung aja untuk kamu Gemini, berikan energi kamu ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya kocok kartu dan saya baca doa. Inilah energi kamu Gemini, impian yang akan segera terwujud. Oke, kita sisihkan dulu kartu-kartu yang masih tertutup dan kita baca kartu yang sudah terbuka. Oke, saya lihat di sini ada impian kamu ya. Kamu mendapatkan pekerjaan di tempat yang kamu suka, ataupun kamu diterima di tempat sana kamu masih kuliah ya, berarti kamu diterima di, ataupun sekolah ya, diterima di tempat yang kamu lamar ya, ataupun kamu uh, daftarkan itu ya, dalam artian sekolah yang favorit yang kamu sukai ya, dan akhirnya pun kamu mendaftar dan diterima ya. Saya lihat kamu lebih enjoy pada diri kamu, lebih memberikan yang terbaik ya. Dan saya pun lihat di sini ada beberapa dari kalian yang seandainya menjadi konten kreator, banyak sekali viewersnya, banyak ada pun yang saya lihat di sini akan di subscriber lagi, di apa nih namanya, ya macam contoh orang bilang kejar jam tayang dan subscriber ya. Ada pun bahkan cepat sekali viewsnya ya, melebihi yang kamu targetkan ya. Dan akhirnya ada pun saya lihat di sini mendapatkan gaji pertama dari YouTube ya, ataupun mungkin kamu mendapatkan gaji pertama juga dari kerja kamu yang kamu sukai ya. Saya lihatnya seperti gitu. Ada beberapa dari kalian yang
menginginkan gaji ataupun menginginkan contohnya ada beberapa dari kalian yang mungkin mengklaim akan mungkin asuransi ataupun gaji yang kamu mungkin selama ini tidak dibayarkan ataupun mungkin ditunda, akhirnya bisa terwujud dibayarkan ya, dirapel, ataupun mungkin jam sostek kamu keluar dengan dicairkan dengan nominal yang sangat fantastis ya, yang mungkin kamu cuman mungkin mengira kisaran 5 juta atau 10 juta, ternyata sampai 30, 40, 50-an juta ya. Itu yang sangat kamu beruntung ya, dikarenakan ya itu, dan prosesnya pun cepat. Artinya kamu sudah mengikuti proses administrasi tapi masih berjalan ya lama, dan akhirnya bisa tercairkan juga ya. Saya lihat di sini pun ada beberapa dari kalian yang akan dilamar ya, ataupun mungkin backstreet akhirnya bisa dapat restu dari orang tua ya, ataupun saya lihat di sini yang jomblo akan mendapatkan tambatan hati ya. Dan kalaupun seandainya kamu bertengkar dengan pasangan, saya lihat di sini akan rujuk ya, akan rujuk kembali, ataupun dia akan pergi meninggalkan tripartinya. Dan kalaupun seandainya sudah bercerai, saya lihat di sini akan ada silaturahmi antar pasangan ya, antar mantan kamu ya, suami atau istri ya, demi anak-anak. Saya lihatnya seperti gitu ya. Ada pula saya lihat di sini yang mengembangkan usaha ya, entah dagang, bidang jasa ya. Akhirnya dia mengembangkan, mungkin kamu di kantor di cabang A, akhirnya kamu kembangkan ke B, C, D, E, F, G gitu ya. Memperluas saja bisnis kamu, saya lihatnya gitu, dan berhasil, banyak customer, banyak pelanggan-pelanggan yang menyukai ya. Mungkin dari kinerja kamu, mungkin dari produk kamu, mungkin dari pelayanan ya. Jadi kamu belajar untuk bisa menambahkan ataupun bisa lebih mengutamakan kepuasan pelanggan ya, sehingga mereka pun nyaman membeli produk kamu, ataupun akhirnya kembali menjadi langganan dari kamu ya, penjualan kamu. Saya lihat pun di sini kalaupun kamu membuka usaha, saya lihat banyak orang yang datang ya. Dan saya lihat di sini ada yang mau pergi berlibur ya, karena saya lihat di sini kamu terlalu terkekang, mungkin terlalu mumet dengan pekerjaan kantor, ataupun mungkin kamu ya aktivitas seperti rutinitas seperti biasa yang pusing ya. Akhirnya saya lihat di sini kamu mendapatkan mungkin cuti panjang ya, ataupun liburan panjang ya. Akhirnya kamu bisa berlibur bersama keluarga ataupun bersama sahabat ya. Dan saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin pernah mengalami sakit ya, akhirnya bisa sembuh ya, ataupun mungkin ada beberapa yang pengobatan rutin ya, entah mungkin penyakit ataupun mungkin program hamil ya, akhirnya bisa mendapatkan anak ya, ataupun bayi tabung yang mungkin biasa gagal akhirnya mendapatkan anak gitu ya. Ataupun saya lihat juga kalau bukan mendapatkan anak ya, mungkin kamu adopsi anak ya, ataupun mungkin tumbuhan, hewan ya, kamu adopsi ataupun kamu pelihara hewan itu ya, mungkin kamu dapat di jalan akhirnya. Dan impian kamu itu artinya gini, mungkin pasangan tidak mau mengizinkan memelihara hewan ataupun apapun yang mungkin kamu sukai ya. Ini kocokkan tuh kalau ke hewan ya. Akhirnya diberikan izin, ataupun mungkin ras dari binatang itu mungkin langka ataupun jarang kamu temukan, akhirnya kamu bisa dapatkan. Nah itu seperti gitu ya, bisa disesuaikan dengan energi kamu. Kalaupun saya lihat di sini yang tadi saya bilang anak ya, mungkin kamu sudah berobat, sudah program juga akhirnya mendapatkan, ataupun mungkin kamu oke pasrah aja ya, sudah kita mungkin ada sanak family kurang mampu, sudah kita ini aja, ambil anaknya aja kita biayai ya, seperti gitu ya. Jadi anak ini bukan berarti anak dari kamu aja langsung ya, tetapi mungkin kamu adopsi ya, tapi kamu memeliharanya dengan baik. Saya lihat rezeki kamu bagus ke depan ya. Ada beberapa dari kalian yang akan pergi meninggalkan tempat kamu ya, artinya ada perpindahan ya, entah kamu dimutasikan ataupun mungkin kamu pergi ke tempat yang kamu inginkan. Contohnya kamu sekarang lagi di Jakarta ya, ini contoh. Terus kamu pusing, stres dengan kehidupan di Jakarta ya, sudah saya mau pergi, akhirnya tiba saatnya rolling kamu dapat di Bali, ini contoh ya. Dan akhirnya kamu mendapatkan sambil wisata, sambil tidak terlalu pusing dengan lingkungan itu, tetapi kamu tetap kerja ya. Jadi ada perpindahan, entah kamu ke desa, ke kota,
kota, kota ke desa, ataupun ke provinsi, ataupun mungkin ke negara ya, yang tempat-tempat yang kamu suka, tempat-tempat eksotik itu yang tadi saya bilang. Ada juga holiday ya, kamu stres ya, akhirnya bisa berlibur juga ya, seperti gitu. Adapun saya lihat di sini yang berbau laut ya, entah kamu berlibur ya, mungkin pakai kapal pinisi, atau mungkin berlibur pakai apa ya, ataupun mungkin kamu ke pantai ya berlibur ya, impian kamu mungkin rumah di dekat danau, pantai ya, ataupun mungkin diving, tempat-tempat yang eksotik ya. Saya lihat impian-impian kamu mungkin ke Raja Ampat ya, akan segera terwujud ya, berbau air ya, berarti itu dia entah kamu di kapal, entah kamu menyelam ya, seperti gitu. Bisa kamu menyesuaikan energi kamu ya, karena kamu pusing, itu yang tadi saya bilang, kamu mau pergi liburan ya. Adapun saya lihat di sini kamu pernah pernah dicurangi ya, akhirnya orang itu mendapatkan karmanya, ataupun pernah ya pokoknya mungkin antar sahabat atau pasangan ya, akhirnya ada mendapatkan karma masing-masing ya. Mungkin contohnya kalau kamu dicurangi, berarti akhirnya dia datang meminta maaf kepada kamu, ataupun universe membalasnya dengan teguran yang lain ya. Ataupun kalau saya lihat di sini ada hutang piutang juga ya, berarti kalau kamu punya hutang, berarti saya lihat ada rezeki, kamu bayar hutang kamu. Dan kalaupun seandainya kamu punya piutang, berarti orang itu mempunyai rezeki dan dia membayar hutangnya ke kamu. Jadi impas ya, seperti gitu. Kamu punya hutang, kamu akan membayar untuk melunasi hutang kamu. Dan kalaupun orang-orang yang selama ini berhutang sama kamu dan pura-pura lupa, akhirnya dia step by step membayarnya lunas, ataupun mungkin menyicilnya ya, perlahan-lahan ada niat untuk membayar, dibandingkan sama sekali tidak ada gitu. Impian itu impian kamu ya, ada ternyata ya impian untuk bayar hutang ya. Supaya stres hilang ya, itu yang mungkin punya piutang hutang ya, supaya lega, jangan diteror-teror lagi, ataupun mungkin angsuran-angsuran yang harus dibayar tiap bulan ya, bagaimana supaya cepat ya, akhirnya bisa ada hutang ada rezeki dan kamu lunasi ya, impian kamu agar terbebas dari hutang-hutang ya. Ternyata banyak ya, ada orang-orang seperti gitu ya, ya itu bagus ya. Jangan pernah kita merasa hutang itu kita malu karena kita hutang, nggak perlu kita malu ya. Itu kita berusaha untuk membayar, itu sudah sangat ini ya, karena seperti begitu ya. Itu juga motivasi. Biasa orang bilang motivasi ya, kalau kita tidak mempunyai kredit ataupun hutang ya, itu kayak macam tidak ada motivasi untuk kita kerja ya. Itu masing-masing ya, masing-masing orang ya, seperti begitu. Ya lebih bagus nggak punya hutang aja sekalian, supaya kita bisa hidup tenang ya. Dan kalaupun kita punya hutang, bayarlah, supaya kehidupan ke depan kamu bisa juga mendapatkan karma baik. Karena ingat, terkadang kita pura-pura lupa, itu yang buat rezeki kita nggak bagus, karena kita mengambil, kita sudah dibantu malah kita mempersulit orang ya. Harus bisa lebih bijaksana juga, jangan kamu sudah dibantu kacang lupa kulit ya. Oke, itu yang saya lihat dari kartu ya. Ada beberapa dari kalian mempunyai impian-impian seperti begitu. Kalaupun seandainya tidak ada, berarti bukan energi kamu ya. Kalaupun ada, berarti energi kamu. Kita main-main aja, kita games aja ya. Karena ini energi general, energi banyak orang. Oke, kita lihat lagi pesan universe kepada kamu ya, untuk bisa meraih impian kamu dengan cepat ya. Apakah yang harus kamu lakukan ya, nasihat-nasihat untuk kamu ya. Kita lihat lagi, kita kocok kartu dulu. Oke, saya oh ini masih ada juga. Oke, saya ambil 2 kartu lagi.
kita rapikan dulu kartunya. Oke, universe bersorak kepada kamu, jangan pernah takut akan meraih apapun yang kamu inginkan ya. Jadi cita-cita kamu, kalau kamu mempunyai impian yang sangat mungkin sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat besar, kamu jangan terlalu kaku ya. Pasti bisa terwujudkan ya. Jadi kamu tetap harus bermimpi ya untuk mengejar cita-cita kamu. Terkadang manusia itu akhirnya mimpi terlalu jauh, mimpi terlalu mengada-ngada ya. Terkadang orang-orang berpikir begitu. Ingat, kejarlah mimpi kamu ya. Kejarlah mimpi kamu apa? Dalam artian ya dengan usaha juga ya. Kamu tetap membayangkan mau tetap berimpian impian tanpa batas ya. Jangan pernah membatasi impian kamu ya. Dan harus tetap bekerja untuk meraih impian itu ya. Dan selebihnya biar universe yang akan menuntun jalan kamu ke impian kamu ya. Terkadang kita hidupnya begini-begini saja karena impian kita juga begini-begini saja. Kita terlalu memberikan, kamu terlalu mimpi di siang bolong untuk mungkin mau jadi presiden, untuk menjadi orang kaya. Jangan pernah takut bermimpi ya. Kamu punya impian untuk menjadi presiden atau menjadi apa ya, boleh saja. Yang penting kamu bermimpi, kamu yakini, kamu action, kamu kerja keras, kamu berdoa, pasti akan terwujud ya. Yang penting kamu yakin. Kalau terkadang orang toksik itu membuat kita punya mimpi-mimpi itu semakin tidak bisa terwujud karena bisikan-bisikan orang toksik, karena dia berlogika. Memang kita berpikir secara logika, tapi ingat, kita impian itu tidak tanpa logika. Kita harus lebih ke imani ya, harus percaya pasti bisa, dan kita harus action, kita harus bekerja ya. Jangan pernah takut pada apapun ya, karena universe selalu ada bersama kamu. Ini universe bilang kepada kamu, jangan pernah ragu ya, tetap action, tetap yakini apa yang kamu mau ya, selalu berpikir positif, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendiri ya. Apapun yang terjadi mungkin di masa lalu, maafkan orang-orang di masa lalu yang pernah membenci kamu, ataupun mungkin diri kamu juga, maafkan diri kamu dulu sebelum kamu mau membuka hati ke orang lain ataupun memaafkan orang lain. Kamu harus bisa memaafkan diri kamu, utamakan diri kamu dulu ya. Berikan energi positif ya, selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, selalu memberikan cinta kasih, selalu mau belajar dari hal-hal apapun ya. Dan jangan pernah lupa untuk berdoa ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang memang sudah jarang berdoa ya, ataupun mungkin jarang ke rumah ibadah ya. Sehingga ya itu, kamu lebih banyak kerja ya. Ya tidak usah ke rumah ibadah lah, setidaknya berdoa, terkadang gini, kamu ingat, oke, saya berdoa, tapi tidak antara kamu dengan Tuhan gitu. Ada terkadang pun gereja ataupun mungkin ibadah tempat lain, tapi tidak langsung antara kamu dengan Tuhan gitu. Kamu kayak macam ya formal aja, saya pergi ke gereja, ini contoh ya, saya pergi ke gereja, ya sudah begitu, casing aja, tapi hati ataupun di kehidupan nyata ya kayak macam tidak ada, ya begitu, banyak keraguan, banyak merasa takut, merasa ragu, merasa cemas ya, tidak menyesuaikan dengan atau isi firman yang ada dalam keyakinan kamu ya, seperti gitu. Harus bisa mengandalkan universe, harus bisa mengandalkan Tuhan, supaya ke depan kamu bisa diberikan dilancarkan semua yang kamu inginkan, impian-impian kamu bisa terwujud ya. Dengan cara apa ya? Harus bisa mendengarkan kata hati kamu, karena itu bisikan dari universe, bisikan dari Tuhan, bukan bisikan dari, terkadang gini ya, orang toksik membuat kamu tidak nyaman ya, akhirnya kamu mendengar bisikan iblis ya, bisikan-bisikan dari orang toksik. Karena apa? Karena kamu di flat bawah. Kalau kita bicara law of attraction, kamu berada di dimensi bawah, berada di frekuensi bawah. Itu berarti rasa cemas, rasa ketakutan, rasa dendam, iri hati, itu yang membuat kamu merasa atau memancing semua yang jelek-jeleknya ke kamu. Tetapi kalau kamu dimensi atas, kamu bahagia, kamu bersyukur, kamu lebih nyaman, kamu lebih legowo, lebih memaafkan, lebih memberikan cinta kasih, itu impian kamu yang mungkin kamu merasa bahwa impian kamu itu tidak akan terwujud, pasti bisa terwujud. Dengan cara apa? Dengan cara kamu harus berbahagia dan bersyukur ya. Terkadang impian kamu tidak bisa terwujud karena kamu ada di frekuensi bawah, sedangkan kamu punya impian itu ada di frekuensi atas. Jadi nggak seirama. Ibaratkan kalau tangga-tangga itu dia di bawah, terus kamu di atas, tangga-tangga berikutnya di atas, jaraknya terlalu jauh
gitu ya. Jadi harus bisa menyeimbangkan hal ini. Makanya saya bilang kalau kamu mau em, bicara love of attraction ataupun impian-impian kamu yang terwujud, ya harus berbahagia, harus bisa legowo ada apapun yang terjadi pada diri kamu, dan selalu serahkan kepada universe ya. Selalu belajar apapun ya. Jangan pernah ragu ya, jangan pernah merasa bahwa saya sudah tua, saya sudah tidak bisa belajar lagi. Ingat, belajar terus, inovasi apa yang harus saya lakukan untuk mencapai cita-cita kamu ya. Harus belajar dan bekerja dan berusaha ya, seperti gitu. Dan kalaupun kamu sekarang kondisi yang tadi saya bilang ada yang sakit ataupun apa ya, selalu berikan sugesti positif untuk diri kamu agar bisa sembuh ya. Jangan pernah lagi bilang aduh saya ini sakit, saya ini sudah stres, tidak ada uang ini. Jangan ya, harus berikan sugesti positif, selalu berikan sugesti positif ya. Terkadang kita bilang obat-obat dan itu tuh sebenarnya bahan kimia, itu hanya akan membuat kamu tambah mati satu, muncul 1000 penyakit yang baru ya. Jadi mendingan alami-alami aja ya, dan memberikan sugesti positif pada diri kamu. Ingat, penyakit apapun bisa disembuhkan dengan apa? Dengan kita bahagia. Makanya orang bilang adalah berbahagialah ya. Bahagia adalah obat dari segala penyakit ya. Makanya hati yang gembira adalah obat ya, memang obat semua ya. Jadi kamu harus bisa. Terkadang kita cuma bicara itu cuma perumpamaan, itu tidak, itu dalam firman sudah ada. Kamu harus yakini dan pasti kamu percaya, dan kamu pun hatinya gembira, kamu berusaha untuk bisa sembuh, pasti bisa sembuh ya. Didukung dengan makanan ya, minuman-minuman herbal aja, nggak usah terlalu banyak kimia ya. Karena apa? Kamu sembuh, contoh kamu sembuh penyakit satu, ternyata macam contoh kamu sakit apa ya, sakit ulu hati ya, mah, oke kamu memproduksi obat mah atau apa ya, ternyata setelah bersembuh kamu ginjal ya. Jadi penyakit satu muncul kamu obati, yang satu lagi muncul kamu obati lagi, akhirnya komplikasi ya, bingung ya. Akhirnya banyak penyakit-penyakit lainnya yang sebenarnya tidak perlu ada, akhirnya karena kamu pancing energi itu ya. Ya, makanya harus hati-hati. Terkadang kita punya salah langkah itu membuat kita mengambil risiko-risiko yang akan jauh lebih sulit di kemudian hari ya. Jangan sampai, makanya bijaksanalah dalam hal berpikir, berucap, dan bertindak ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Semoga impian kamu lebih bisa terwujud ya. Apapun yang terjadi pada diri kamu, selalu yakin dan percaya pasti bisa, dan serahkan semua ke universe. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.